penerimaan mahasiswa baru, ya, tentu itu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan jumlah dosen, ya, jumlah dosen yang mengajar, kemudian juga mempertimbangkan sarana dan prasarana. Walaupun beberapa hal yang terkait dengan persoalan ini kadangkala juga mempertimbangkan kepada mahasiswa yang diterima, nah, yang memang sudah mestinya sudah selesai, namun karena proses skripsi kadangkala, ya, yang disebabkan mungkin proses bimbingan yang bermasalah sehingga mahasiswa yang semester 8 dan seterusnya ini tidak bisa selesai secara tepat waktu. Saya kira baru komitmen bagaimana membuat kurikulum itu bisa meluluskan, ya, mahasiswanya paling cepat adalah 3,5 tahun. Nah, sehingga ini saya kira adalah bagian untuk mengurangi daripada kepadatan, ya, kepadatan mahasiswa. Kemudian adalah sarana prasarana. Sarana prasarana tentu saja ini dilakukan secara bertahap karena terkait dengan persoalan anggaran. Kemudian juga dosen dituntut memberikan tidak hanya pengajaran itu di dalam kampus, tetapi juga dia bisa membawa mahasiswanya keluar kampus, pembelajaran e-learning salah satunya seperti itu. Kemudian ruangan-ruangan yang lain juga bisa digunakan seperti lab, ya, itu bisa saja dimaksimalkan sebenarnya. Seperti di komunikasi rasionya itu sekarang termasuk masih kategori normal, tapi itu sangat maksimal karena 1:40. Normalnya itu kan 1:25. Nah, kalau di kita termasuk tinggi 1:40. Dosennya memang dasarnya sudah sedikit, kemudian saat ini beberapa mengikuti studi lanjut. Jadi kita yang standby di prodi saat ini memang sangat kewalahan. Kadang kita mengajar sudah over sebenarnya. Nah, ini kondisi ini sudah kita sampaikan ke pimpinan fakultas, kemudian mudah-mudahan sudah sampai ke pimpinan universitas. Di FISIP ini harus kita akui banyak ruangan perkuliahan yang tidak kondusif. Adanya gedung baru sudah sangat membantu. Tapi ternyata di gedung baru ini, gedung perkuliahan itu hanya beberapa ruangan, sehingga kita tetap fokus perkuliahan di gedung lama. Menurut saya ini sangat padat, ya, sangat padat. Artinya dengan 6 yang masuk, kemudian 1 yang keluar, kemudian nanti katanya akan dibuka 2 program studi lagi. Ini tentu menjadi problem untuk FISIP. Semakin dibuka program studi di UNLAM ini, maka itu semakin bagus. Tentu yang patut dipertimbangkan adalah sarana prasarana. Yang pertama adalah masalah jumlah, ya. Jumlah ruang itu mencukupi, ya. Kalau dari jadwal yang kita susun, ya, itu sisa 10% kosong, ya. Kemudian persoalannya yang terjadi adalah, ya, terjadinya penggabungan kelas, ya, yang di luar koordinasi, ya, sehingga terjadi pembludakan, ya, jumlah mahasiswa dalam satu ruang kelas. Nah, kemudian dari sisi kualitas, ya, itu sudah kita upayakan, ya, peningkatan kualitas, ya, ada 4 ruangan yang full AC, ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah ada beberapa persoalan, ya. Yang pertama adalah kapasitas daya listrik yang tersedia di kampus kita terbatas. Dan itu harus, ya, mengusulkan ke rektorat terjadi penambahan, ya. Dan pihak rektorat sendiri telah terjadi penambahan, tetapi untuk pengadaan listrik, ya, untuk gedung-gedung baru, ya. Memang penyelesaian pertama adalah penambahan kapasitas daya listrik dulu, ya kan, untuk kekuatan untuk penambahan AC. Nah, kemudian juga ada keterbatasan dari pagu anggaran, ya, khusus untuk pengadaan mesin, ya, karena itu masuk akun mesin, ya, setiap tahun, ya, anggaran itu kan ada terbagi atas beberapa porsi seksi-seksi, ya, bidang-bidang. Nah, sehingga akun untuk pengadaan itu
juga terbatas gitu. Nah, oleh karena itu ya tahun ini pun ya 2020 sudah kita rancangkan untuk terjadi penambahan AC, tapi menghitung kembali daya tampung listrik juga gitu. Terkait dengan rencana pembukaan program studi baru, yang saya ketahui ada 2 program studi yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumennya. Yang pertama adalah Prodi Hubungan Internasional, kemudian yang kedua adalah Prodi Ilmu Politik. Kedua prodi ini sebenarnya sudah beberapa tahun direncanakan akan dibuka. Ini terbukti dengan sudah diterimanya beberapa orang dosen. Kondisi kekinian sekarang prosesnya adalah penyusunan dokumen. Dokumen yang nanti akan diserahkan kepada, akan dilihat ya kelayakannya oleh L2 Dikti atau Kopertis istilah yang lamanya. Kemudian juga nanti akan dilihat kelayakannya oleh kementerian serta oleh pihak-pihak lain. Nah, kalau itu dianggap layak, ya, kelayakan itu terkait dengan SDM pertama biasanya, apakah dosennya mencukupi. Ya. Yang kedua sarana prasarana. Kemudian juga kurikulumnya terkait dengan di mana mereka ditempatkan, ya saya kira akan dilakukan nantinya rapat untuk menentukan keberadaan prodi ini di mana, apakah di gedung lama atau di gedung baru. Dan saya kira ada beberapa ruangan yang nantinya juga akan disiapkan, akan dibangun untuk menyambut kedua prodi tersebut. Karena mahasiswa bisa saja tidak hanya kuliah di kampusnya gitu, tidak hanya kuliah di prodinya, tapi bisa lintas prodi ataupun lintas fakultas yang ada di universitas. Tinggal bagaimana nantinya pengaturan yang dibuat oleh universitas. Sebuah kampus tentu akan berkembang melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga tuntutan sekarang, apalagi ibu kota negara mau dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Saya cuma lihat dari sisi ya, dari sisi teori kebijakannya, dari sisi teori pengambilan keputusannya. Jadi kita punya theoretical framework itu pada apa yang saya tulis itu sebagai theory of the policy ya. Teori dari sebuah kebijakan itu dengan mempertimbangkan 2 variabel kan pilihan ini ya. Satu, pilihan yang pertama adalah apakah kita akan melakukan expansion. Expansion berarti menambah unit kerja ya, menambah program studi yang ada di fakultas kita ya. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, apakah kita melakukan consolidation, melakukan konsolidasi terhadap existing study program, ya, terhadap program studi yang sudah ada. Nah, ini merupakan trade-off. Ini merupakan pilihan-pilihan ya. Human resources itu ada 2 loh, ya, bisa tenaga dosen, bisa tenaga staff, ya. Tenaga dosen kita cukup nggak? Misalnya prodi yang sudah ada aja dosennya kurang, masa mau nambah? Ya, tenaga staf yang ada aja kurang, masa mau nambah? Akhirnya kita bisa kelimpungan. Finance belum lagi, keuangan kita cukup nggak? Lalu kita bicara lagi mengenai infrastruktur, gedung, peralatan, AC nih. Kamar saya udah rusak, udah bunyi-bunyi kayak gini. Apalagi dalam kelas. AC-nya nggak jalan, panas. Mahasiswa masuk segar, keluar jadi ikan asin. Belum ruangan masih kecil. Ruangan kapasitas 40 diisi jadi 100. Nah, jadi harus dibalancing ya. Kita jangan cuma expansion. Oke, expansion, tapi harus diimbangi dengan consolidation. Ya, mau expansion lagi, consolidation. Ya, nah apa yang membuat penyeimbangan ini adalah variabel internal dalam organisasi, organizational structure, organizational culture, organizational resources.
sumber daya dari organisasi. Mengenai masalah prodi baru dulu, prosesnya itu masih dalam tahap ya, pertama adalah pembuatan borangnya ya. Yang kedua adalah penyediaan SDM-nya ya. Ada 2 prodi yaitu HI dan ilmu politik ya. Untuk ilmu politik kemungkinan besar sudah terpenuhi sumber daya manusianya, tetapi yang untuk HI itu ada persoalan di SDM ya, baru 2 orang yang linier lulusan HI dengan kapasitas yang ada ya, dengan skedul yang jelas ya dari pembelajaran ya, ruangan-ruangan ya itu masih mencukupi ya untuk tahap pertama ya. Artinya proses tahap pertama, angkatan pertama masih bisa ya, dengan kita ada 10% dan ada sampai 30% yang masih kosong ya, karena itu masalah pendistribusian saja ya kan. Nah, persoalan itu juga nanti ada perubahan ditambah lagi ada program baru revisi kurikulum ya kan, dengan Pak Menteri Mendikbud ya tentang kampus merdeka. Nah, itu akan terjadi pengurangan ya jumlah kuliah di kelas. Nah, kemudian kita untuk administrasi dari program studi baru ya itu sudah ada juga, masih di gedung lama itu yang kosong-kosong ya. Ada 2 ya. Pertama adalah bekas ruang dekanat yang di depan dekan ya, kemudian ruang dekanat yang ada di dalam ya. Itu ada 4 ruangan ya. Program ini yang mau kita selesaikan itu perencanaan kita mau usulkan untuk 2021 pembangunan gedung baru lagi di belakang gedung baru. Nah, itu yang kemungkinan itu bisa nanti menampung S1 baru dan juga adalah menampung S2 baru atau yang lama. Itu. Yang baru itu rencana kita adalah pembukaan prodi S2 komunikasi dan sedang proses tahun ini. Persyaratan adanya outline kepada mahasiswa yang akan mengajukan proposal skripsi itu tidak ada pengumuman, menurut saya itu keliru. Karena dari staf prodi itu sudah menyebarkan informasi itu ke WhatsApp angkatan. Jadi informasi itu sudah tersebar ke angkatan berapa 2016 ya? 2016 yang diwajibkan untuk mengumpulkan outline sebelum sebagai awal dari proses pembimbingan. Mungkin yang tidak mendapatkan informasi itu kebetulan barangkali tidak memantau WhatsApp grup dari angkatannya. Gedung ini memang diuntukkan adalah untuk birokrasi. Ya, sesuai dengan tulisannya di atas gedung itu, dia kan lecture building, ya, gedung staff, ya, itu kan dosen, ya, administrasi, ya kan. Jadi ada ruang-ruang kuliah itu hanya tambahan saja. Fasilitas tambahan yang dirancang oleh sponsor pembangunan. Oke guys, gimana nih liputan tadi? Nanya-nanya ke mahasiswa udah, minta klarifikasi sama yang bersangkutan juga udah. Gimana, udah terjawab belum permasalahannya? Oke, cukup dulu nih Troni menemani kalian kali ini. Sampai berjumpa di edisi Troni berikutnya. See you! Dari indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepadatan mahasiswa di FISIP berakar dari banyaknya jumlah mahasiswa yang masuk, serta kurangnya tenaga pengajar. Hal tersebut juga disertai fasilitas yang kurang memadai. Para mahasiswa berharap fakultas dapat berbenah diri dengan lebih mempertimbangkan jumlah mahasiswa di setiap program studi dan memperbaiki fasilitas yang ada agar proses perkuliahan serta rencana pembukaan 2 program studi baru dapat berjalan sebagaimana mestinya.